Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita kembali duduk sejenak untuk bertafakkur fid din. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengambil dari bab yang ke-51 hingga bab yang ke-54, yang dimana alhamdulillah dari bab sebelumnya kita mengambil dari bab tentang bahwasanya Allah memiliki dari nama-nama yang indah, maka hendaknya seseorang berdoa dengannya dan meninggalkan pengingkaran akan namanya. Artinya apa yang Allah kabarkan akan namanya imani tanpa mengingkari, dan apa yang Allah tidak kabarkan maka tinggalkan. Sekaligus larangan memberikan nama apa yang Allah tidak namakan pada dirinya. Kemudian di bab yang ke-52 tentang larangan seseorang mengucapkan keselamatan bagi Allah. Kenapa? Karena darinya keselamatan. Ya, dan tidak ada yang mampu membahayakan Allah sehingga tidak perlu untuk kita mendoakan untuk dirinya keselamatan. Darinya adalah keselamatan. Kemudian di bab yang ke-53 tentang larangan seseorang ketika berdoa, Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jikalau Engkau menghendaki. Ini seakan-akan apa? Orang-orang yang tidak butuh. Naam. Padahal seseorang kalau berdoa kepada Allah harus dia menunjukkan sifat butuhnya kepada Allah. Naam, sifat takutnya kalau tidak diampuni oleh Allah. Kemudian di bab yang ke-54 kita juga telah mempelajari tentang larangan mengucapkan bahwa ini adalah hambaku. Ini adalah hambaku, baik dalam mufradnya maupun muannasnya, amati atau abdi. Akan tetapi kalau seseorang mengatakan bahwa ini adalah pemudaku, ini adalah pemudiku, ini adalah anak laki-lakiku, anak wanitaku, tidak mengapa darinya. Nah, kemudian di bab saat ini kita memasuki bab yang ke-55. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab seseorang tidak boleh menolak siapa yang meminta atas nama Allah. Jadi kalau seseorang meminta atas nama Allah, wajib untuk kita beri sesuai kadar kemampuan kita. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah fa'idhuhu. Dari Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan atas nama Allah maka lindungi. Ya, misalnya ada orang yang dikejar, mau dipukul sama preman, dia ada. Ya, Ustaz, tolong dulu Ustaz. Ustaz, dulu. Bantu dulu, masuk dulu di rumah mau atas nama Allah, maka wajib untuk dimasukkan, wajib untuk ditolong. Walaupun membahayakan kita. Naam. Ya. Tapi tentunya di sini sesuai dengan kemampuan kita. Karena qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa man sa'ala billah fa'atu. Barang siapa yang meminta atas nama Allah maka berikan. Sebagaimana kisahnya Yang 3 tadi. Tentang apa itu? Orang yang penyakit kulit, buta dan botak. Ya, datang malaikat kepadanya meminta atas nama Allah. Diberi? Tidak. Ya, si botak dan si penyakit kulit tidak memberinya. Akhirnya dia binasa. Ya. Tapi si buta memberikannya, akhirnya dia menjadi sejahtera, menjadi jaya, menjadi berkah hartanya. Diambil hartanya,
Tidak, karena itu hanya ujian baginya. Sama dengan kita. Terkadang kita takut ya menjadi miskin kalau bersedekah, menjadi bahaya kalau kita tolong orang. Tapi sebenarnya itu hanyalah setan. Asy-syaitanu yukhawwifu awliya Allah. Ya, para setan lah yang menakut-nakuti dari wali-wali Allah. Di ayat lain qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah, jikalau kalian memang beriman. Jadi kalau ada yang meminta perlindungan, pertolongan atas nama Allah, tolong, bantu. Jangan takut dengan apa yang ada di hadapan mata. Karena apa yang ada di hadapan mata belum tentu menimpa kita. Sedangkan orang yang sudah ada di hadapan mata kita itu menjadi kadar kewajiban kita meminta tolong. Nah, maka siapa yang meminta atas nama Allah, berikan. Wa man da'akum fa'ajibhu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka terima undangannya. Ini hak muslim atas muslim yang lain. Kalau ada orang undang apalagi undangan walimah, wajib hukumnya untuk mendatanginya. Ya, undangan untuk kita memberikan nasihat, wajib untuk kita berikan nasihat. Undangan ketika terjadi perselisihan, kita minta menengahinya, wajib untuk kita datang. Undangan untuk kita menikahkan orang yang takut terjatuh dalam fitnah kalau tidak berzina, wajib untuk kita datangi. Nah, ya, jadi intinya kalau kita dengan keberadaan kita bisa mencegah mudarat, mendatangkan manfaat akhirat, maka ya datangi. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan atas kalian, maka balaslah. Kalau ada orang berbuat baik, balas dengan kebaikan semisal, minimal. Kalau bisa balas yang lebih baik, jauh lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'u, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang bisa menyamai dari kebaikan mereka, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafaitumuhu. Maka berdoalah untuknya sampai kamu melihat, kamu menyangka bahwa kamu telah sempurna ya dalam membalasnya. Misalnya tadi alhamdulillah ya Pak Haji Mufli lagi ada sumbang untuk rumah santri 1 juta, alhamdulillah. Sehingga ya minus kita, kekurangan kita di hari ini untuk salah satu juga yang akan kajian kita buat, kita bantu ke sana. Ya. Jadi tadi alhamdulillah kita ada masuk 1 juta, ini beliau juga mau ambil susu etawa, jadi kita kasih. Ya, kemudian makanannya apanya kita belikan, beras, beli apa, alhamdulillah. Ya, kemudian kita mau kajian ini kita belikan untuk berikan menjadi mukafah supaya tidak mengurangi uang yayasan, dan yayasan juga mau menggaji guru-guru kita. Nah, itu kita saling ta'awun. Ya. Nah, ada orang melakukan begini, doakan. Semoga Allah memberkahi hartanya. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Semoga Allah melindunginya dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, rawahu Abu Dawud wan Nasai bisnadin sahih. Jadi pelajaran bisa dipetik, siapa yang meminta atas nama Allah wajib untuk kita penuhi. Baik itu berbentuk undangan, atau dia meminta suatu barang, atau dia meminta perlindungan atau pertolongan. Kemudian yang kedua, kalau seseorang melakukan kebaikan atas kita, maka wajib untuk kita membalasnya dengan yang lebih baik, itu paling afdal, atau minimal yang semisal. Kalau tidak bisa, minimal dengan dengan doa. Dan diantara cara kita melakukan kebaikan terhadap misalnya bapaknya yang baik sama kita, baiki anaknya. Ya, baiki anaknya. Itu juga cara. Misalnya ada orang baik sekali bapaknya ke kita, ada anaknya, ya baiki anaknya. Ajari mengaji anaknya, ajari ya berikan belanja ke anaknya dan seterusnya. Nah, kemudian
Bab setelahnya 56, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tapi ini ada. Di sisi lain kita wajib penuhi, tapi di sisi lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang bab ini juga tidak meminta seseorang atas wajah Allah kecuali surga. Tapi kalau mau meminta atas nama Allah beda dengan wajah Allah. Tapi kalau wajah Allah hendaknya dia tidak meminta kecuali surga. Jangan meminta perkara dunia. Karena ini perkara agung yang dia pakai untuk meminta, wasilah meminta. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Hendaknya seseorang tidak meminta atas nama atas wajah Allah kecuali surga. Ya, misalnya seseorang mengatakan atas yang saya meminta dengan wajah Allah kasih kado rumah satu banyak juga rumah, itu tidak boleh. Yang boleh apa? Meminta atas apa? Kalau atas wajah Allah meminta apa? Dengan surga saja. Karena di sini illah. Ya. Pertama larangan. Pakai fi'il mudhari, yufidul istimrar. Bahwasanya jangan seseorang sekali-kali pada saat itu dan akan nanti meminta atas wajah Allah dengan wajah Allah illal jannah. Jadi di sini larangannya umum dulu, jangan meminta apapun itu. Ya, kalau memakai dengan wajah Allah kecuali illa ini namanya adatul istisna. Alat pengecualian. Nah, kalau alat pengecualian dalam kaidah bahasa yufidul hasar, memberikan faedah pembatasan. Misalnya qala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya celaka, semuanya merugi kecuali ini yang disebutkan. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini saja. Selain ini merugi. Sama dengan di sini. Semua permintaan tidak dibolehkan kecuali apa? Surga. Kalau memang meminta dengan wajah Allah. Ya, misalnya kita berdoa biwajhika ya Rabb as'alukal jannatal firdaus. Ya, dengan wajahmu ya Allah aku memohon surga firdaus. Ya, biwajhika ya Rabb anta dakhilanal jannah bighairi hisabin wala azab. Dengan wajahmu ya Rabb saya memohon agar engkau masukkan saya ke dalam surga firdaus tanpa azab, tanpa hisab dan semisalnya. Nah, kemudian bab setelahnya yang ke-57, bab maja'a fil law. Bab apa yang datang perkataan seandainya. Nah, ini juga ya di antara pintu dari pintu setan. Di antara bala tentara dari bala tentara setan. Wa qaulullahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ini tentang ucapan orang-orang munafik. Ya. Yang mempengaruhi dari orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kata Allah, seandainya kalian bersama kami pada perkara pada saat itu bilang jangan mau pergi perang sama maki dulu mau ke sini jangan mau ikut, ya kamu tidak akan dibunuh, ya di sini, ya wa qalu alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya wa qa'adu law ata'una ma qutilu, dulu mau saja jangan mau taati itu, taati kami. Kalau kamu taati kami, kamu tidak akan dibunuh. Jangan mau kau ikut sama Muhammad pergi berperang. Ya. Padahal apa? Kalau kematian ingin menjumpai mereka, mau mereka duduk di rumahnya, mau keluar dari rumah, kalau kematian sudah datang, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kalau kematian sudah memang datang, kematian akan menjemput kalian. Kematian akan mendatangi kalian. Kematian akan mendapatkan kalian. Kata Allah, walau kuntum fi buruji musyayyadah. Walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Di balik para tentara yang kuat. Di balik teman-temanmu para munafik ini yang mengaku apa? Ahli strategi. Biar lagi kamu di situ. Kalau kematian memang mau menjemputmu, pasti akan menjemputmu. Nah,
Ya. Kemudian fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untukmu. Ya. Memohonlah pertolongan kepada Allah, jangan melemah. Ini ya. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan dakwah, tidak usah perlu disuruh itu parkiran bagusi, itu makanan angkana air ke bagi, tidak usah. Ya, kalau dibawa misalnya apa kursi mau diatur, datang mau kajian, kan sudah antum tahu. Ya nanti sudah lebaran usahakan ini. Atau kajiannya ini nanti Ustaz Zubair Jumat Ustaz ini, tidak usah lagi. Mana muka ini kasih turun kursi, tidak usah. Katakanlah kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat terhadap hal yang bermanfaat. Mana bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, masyarakatmu, untuk umat, lakukan. Semangat. Jangan melemah. Bahkan Nabi katakan wasta'in billah. Semangat mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Ya. Kenapa? Karena kebaikan, hal yang bermanfaat kita yang butuh. Kalau kita diam, orang yang kerja, orang yang dapat kebaikannya, kita apa? Ya. Ini harus lahir selalu ikhwah. Ya. Antum bantu orang tua, jangan suruh-suruh cuma adek. Sapu ini anu ke mama. Kita apa? Ada yang dapat kebaikan berbakti kepada orang tua kita apa? Ya usahakan ini kok. Datang pulang ke rumah nanti, perhatikan apa yang bisa kamu berikan manfaat kepada keluargamu, lakukan. Ya, bantu bersihkan rumah kah, bantu angkat barangnya kah, bantu jualan kah, bantu carikan uang belanjanya kah, bantu kerja ikannya kah. Makanya kita di sini ini antum diajar. Bisa kerja ikan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa saling ta'awun dalam membangun dakwah. Antum dilatih untuk menjadi santri yang mandiri. Ya, antum dikasih amal usaha kayak ya menjadi imam, menjadi muazzin. Itu antum dididik supaya nanti di kampung antum bisa mengelola masjid. Terbiasa sudah terbangun cepat bagi yang muazzin. Terbiasa memang sudah setiap mau sholat merojaah supaya bisa persiapan menjadi imam. Ya, itu kebiasaan itu kita bangun, kita latih agar nanti di rumah kebiasaan-kebiasaan itu dihidupkan. Biar antum tidak digaji, jadi nanti kau pulang di rumah yang tidak ada imam, maju ke imam, biasa maki imam. Pergi di rumah masjid tidak ada yang perhatikan tempat azannya, azan di situ. Namanya anak pesantren. Ya. Biasa maki disuruh mengaji, menghafal di sana anak-anak tidak tahu mengaji, tidak tahu menghafal, buka pengajian, buka penghafalan. Ya, apa kontribusi kita pulang di rumah? Apa yang bisa kita lakukan? Nyanyi cuma tidur, waktu ini puas-puas. Jangan. Kita harus semangat dalam hal yang bermanfaat. Umur kita terbatas, kematian senantiasa menanti. Ya, al-yaum kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum yaumul amal. Wal ghad yaumul hisab. Ya, falaisa lahun amal. Hari ini adalah hari beramal kita di dunia ini. Di akhirat hari dihisab, diperhitungkan sudah, tidak ada lagi hari amalan dia. Ya, jangan kita seperti orang-orang yang sudah menyesal di alam kubur. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mengatakan ya seandainya dulu saya beginikan diriku. Ya. Yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Seandainya ya Allah kau akhirkan dulu kematianku, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang soleh. Apalagi baru mau sedekah tenaga, baru mau sedekah uang, baru mau sedekah waktu. Untuk Allah tidak ada kalau sudah datang kematian selesai. Ya. Dan hari-hari kita terus berkurang. Berkata Hasan al-Basri, antumul ayyam idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalian itu hanyalah potongan dari potongan hari. Kalau harimu telah pergi, maka sebagian dari tubuhmu juga pergi. Sebagian dari jiwamu pergi. Jadi manfaatkan itu kepada hal yang bermanfaat. Jangan banyak tidur. Ya. Banyak meroja, banyak menghafal, banyak membaca.
Hari ini waktunya belajar, nanti di kemudian hari antum mengajar. Agak sulit nih kalau nanti baru ke mengajar, baru ke belajar. Tidak terkejar semuanya. Kita yang rasakan. Kita ini termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang kurang belajar dengan maksimal dahulu. Ya, nah, maka jangan antum terjatuh kepada lubang yang sama, ikhwan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya, jadi semangat kepada hal yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah agar Allah mengokohkanmu di atas jalan tersebut, jangan melemah. Ya, karena kelemahan dalam beribadah kepada Allah adalah dari antara bala tentara setan. Dan kata Allah melalui lisan nabinya, wa in asabaka syai', kalau ada sesuatu yang menimpamu, jangan kamu mengatakan, seandainya saya lakukan begini, seandainya saya lakukan begini, kan jangan. Misalnya kita sudah bersemangat ingin melakukan kebaikan, ternyata kita terpalingkan. Ya. Naam, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a. Akan tetapi katakanlah, ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalau kamu nanya, seandainya tadi begini, kalau seandainya anda ku kerja ini, seandainya anda kasih masuk modal ke begini, tidak rugi ke anu. Ya, kamu akan membuka apa? Amalan dari amalan syaitan. Intinya, apa yang kita lihat kebaikan, bersemangat, minta pertolongan kepada Allah, jangan melemah. Kalau memang sudah maksimal, ternyata ada kekurangan, pasti itu apa? Segalanya di atas takdir, dari takdir Allah. Tidak usah katakan seandainya begini, seandainya, tidak bermanfaat. Itu akan membuka pintu dari amalan syaitan. Kemudian bab an-nahyu, pelajaran bisa dipetik bahwasanya para orang-orang munafikin itu senantiasa menghalangi orang beriman untuk berjihad. Ini dulu. Ya, orang munafik hingga hari ini kok. Ya, sama dengan kita kalau mau buat kajian, ada itu orang-orang munafik, jangan begitu sih, berat begini, tidak bisa gini, ada begitu. Orang yang berat untuk melakukan apa? Kebaikan. Maunya santai-santai, ya, tidak mau berjuang. Ini jangan dihiraukan orang begini. Kebaikan lakukan, semangat. Tinggalkan yang orang yang tidak mau bergabung. Nah, itu ikhwah. Ya, ini sangat penting untuk antum para penuntut ilmu. Nanti antum di medan dakwah, ini yang terjadi. Akan antum lihat orang-orang yang menginginkan dunia, orang-orang menginginkan akhirat. Orang-orang yang hanya inginnya ya semangat kalau di video semangat, tapi kalau di luar dari video loyo. Orang-orang yang betul-betul ingin berjuang untuk Allah, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan dunia. Antum akan lihat nanti. Ya, maka ikhwan diperhatikan. Kemudian maksimalkan usaha, adapun ketentuan jangan pernah kecewa. Ya, maksimalkan usaha, ketentuan yang terjadi jangan pernah kecewa. Nah, kemudian bab setelahnya an-nahyu an sabbir rih, larangan mencela angin. An Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur riha, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Jikalau kamu melihat dari angin apa yang kamu benci, misalnya datang angin topang merusak rumah kita, datang angin topang mengangkat anak kita yang kita sayangi meninggal, atau apa yang dia rusak dari sehingga kita merasa kecewa padanya, jangan celah. Ya, kenapa? Karena dia hanyalah hamba yang diatur oleh Allah, yang diperintahkan sebagai pelajaran bagi manusia, sebagai penghapus dosa bagi orang yang beriman. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin." Ya, yang menimpa seorang mukmin illa kaffarallahu bi khatayah. Kecuali itu akan menjadi apa? Penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Nah, sebagai ujian baginya, apakah dia bersabar
Ya, atau berkeluh kesah. Kemudian, tapi hendaknya dia mengatakan kalau datang angin yang dia benci, dia katakan, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Jadi kalau datang merusak, mohon ya Allah, kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawa angin ini. Ya. Wa khairu ma umirat bi, kebaikan apa yang engkau perintahkan dia. Sekali lagi, angin cuma diperintah, kamu bertiup ke utara, kamu bertiup ke selatan, kamu bertiup. Makanya awan itu ya hanyalah gumpalan yang menampung air. Setelah adanya daya gravitasi, menarik air laut menjadi menggumpal. Kemudian siapa yang giring ini awan? Angin. Nanti angin diperintahkan, bawa ini awan ke selatan, bawa ini awan ke utara, bawa ini awan ke barat. Coba lihat di kisah Al-Kahfi. Ya. Bahkan dia lewati kebun orang-orang yang kikir. Ada kebun, ya, orang kikir bagus, dia bilang akan panen besok. Dia bilang, jaga ini kebun, jangan kasih masuk orang miskin mengambil di sini. Ya, besok kita akan panen raya, jangan ada kasih masuk orang miskin. Yang satu mengatakan apa? Ya, jaga saja ini kebun, nanti kita sedekahkan untuk orang miskin. Akhirnya karena dia jadikan kebunnya ini sepertiga untuk dia, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dia bagikan, sedekahkan. Akhirnya apa? Allah berkahi hartanya yang membagi-bagi untuk dia, dirinya, keluarganya, dan kepada Allah. Dan Allah binasakan kepada orang-orang yang kikir, tidak ingin berbagi. Akhirnya apa? Awan itu terbawa, bahkan berbicara, mana kebunnya fulan. Apakah ini nih? Ini nih. Akhirnya dia yang dibawa oleh angin, kemudian menyirangi apa? Kebun orang-orang yang bersedekah di jalan. Ada pun yang tadi, ya, didatangkan angin, tapi anginnya apa? Sehingga kebunnya terbakar. Ya, itu karena angin. Kalau angin sampai ada hal-hal terlalu kering, menyengat, baru ada angin, itu bisa terbakar. Sama dengan ini, sehingga ketika dia mau melihat untuk panen, ternyata datang di kebunnya, ternyata sudah terbakar, gosong, habis. Naam. Ya. Kemudian ikhwan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Kalau memang antum telah memohon kepada Allah atas kebaikan yang dari angin, kebaikan yang dibawa oleh angin, kebaikan dia diperintahkan padanya, akan tetapi tetap kamu lihat menghambur-hamburkan, maka berlindunglah kepada Allah. Saya memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, keburukan apa yang ada di dalam. Wa syarri ma umirat bi, dari keburukan apa yang dia diperintah. Dia cuma diperintah, angkat rumahnya misalnya A, angkat rumahnya A. Bawa semua ini rumahnya, hancurkan ini, dihancurkan. Dia hanya diperintah oleh Allah. Maka kalau kita mencela angin, berarti sama mencela siapa? Allah, karena Allah yang perintah. Berarti kita mencela orang yang memerintah. Kita mencela Allah. Ya. Sama dengan tentang apa kemarin? Masa. Ya, kita dilarang, la tasubbud dahra. Yang kalian mencela apa? Masa. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil inti pelajarannya, ya, pada bab yang telah kita ambil. Tidak boleh seseorang menolak siapa meminta atas nama Allah. Dan barang siapa yang ingin meminta atas nama wajah Allah, hendaknya dia meminta hanyalah syurga. Kemudian seseorang dilarang mengatakan seandainya. Ya, kalau terjadi cukup katakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Misalnya orang mau berdagang, ada modalnya 100 juta. Ya, dia sudah tekad, lihat nih, bagus ini. Bermanfaat ini untuk santri. Akhirnya dia modali. Ya, misalnya usaha ayam. Dia misalnya ketua yayasan. Ada sumbangan untuk rumah santri. Dia kasih lihat ini, bagus ini rumah santri, bukakan usaha supaya uangnya tidak tertarik habis. Dia anukan usaha supaya berkembang. Keuntungannya lagi ke rumah saya. Ternyata apa? Sudah beli, sudah lumayan besar, ada penyakit ayam.
apa langsung rugi total. Harus bilang seandainya dulu ndak kubikin, jangan. Dia sudah berusaha kerja keras, dia sudah berusaha ingin melakukan yang terbaik, tapi ya ketentuan Allah tidak bisa apa seseorang menghindar darinya. Maka dia cukup katakan apa? Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, kemudian larangan mencela angin. Insyaallah taala nanti akan kita mengambil bab setelahnya, yaitu bab ke-59. Sekali lagi bab ini ada 67 bab, berarti masih ada sekitar ya 18 bab ya. Ini semoga kita bisa selesaikan hingga di hari Ahad depan, 1 minggu paling ini. Kalau kita ambil 2 1 pekan baru 14. Maka harus kita ambil tak 2 dan 3 1 kali pertemuan minimal. Ya, supaya semoga hari Kamis bisa hatam, hari Jumat kita evaluasi, berikan tugas, dan semoga bisa balik di hari Ahad insyaallah di tanggal 15, supaya pembelajarannya juga pas setengah bulan untuk para asatisanya ya, insyaallah nanti kita akan kabarkan ya masalah di Ramadannya, apakah libur full atau PJR. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.